wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Mas lagi. Dan pada kesempatan di cerita horor malam ini lagi, kita akan membahas sebuah kisah horor dari seseorang lagi temannya. Dan pada kesempatan di cerita horor malam ini, kita akan merequest tentang ditendang hantu di rumah sakit. Oke, gimana kesaksiannya? Apakah merinding atau tidak? Terserah kalian. Kalian yang menilai saya teman ya. Apakah merinding atau tidak? Kalau tidak, ya biasa saja bisa. Kalau merinding, like dulu dong. Oke. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih tentang teman-teman yang sudah mensupport saya, karena saya sudah mencapai 3,9 ribu penayang atau tayangan temennya. 3,9 ribu penonton gitu. Terima kasih lah untuk teman-teman ya. Jadi saya akan mensupport teman-teman dengan cara subscribe lagi ya teman-teman. Oke, tanpa berlama lagi langsung saja mulai ke videonya. Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Sekolah saya di SMA 1 Sawi, Kabupaten Tegal. Saat liburan sekolah, karena kelas dipakai untuk ujian anak kelas 3, saya bersama teman karib yang saya bernama Agus Prasetyo alias Agus Polor melakukan perjalanan petualangan mengamen selama 2 hari 2 malam. Beda dengan anak sekolah zaman sekarang yang kalau butuh uang tinggal mewah sama orang tua. Saya dan Agus memiliki keperluan yang sama, butuh uang, namun daripada minta ke orang tua, kami lebih baik mengamen. Waktu itu yang main gitar plus menyanyi sambil berdiri hanya saya. Sedangkan Agus main gitarnya baru belajar, serta jam terbang ngamen saya sudah tinggi. Hari pertama ngamen, saya dan Agus naik angkot menuju daerah Kabupaten Brebes. Setelah ngamen dari daerah Sumur Panggang, saya dan Agus mengamen dari rumah ke rumah. Saat zuhur kami beristirahat sejenak untuk makan di warung, lalu melanjutkan lagi ngamen dari rumah ke rumah hingga sore hari. Saat waktu itu memasuki malam ya, tentunya bukan dalam gitu. Oke, teman-teman. Saat itu memasuki malam, kami bingung mau nginap di mana. Setelah diskusi dengan Agus, disepakati kita menginap di RSUD Brebes. Jam 8 malam kami memasuki RSUD Brebes sambil menenteng gitar dan ransel. Tanpa permisi, kami langsung jalan masuk ke dalam mencari musola. Saat sampai ke musola, kami dicegat bagian keamanan. Mas, mau kemana ya mas? Tanya bapak-bapak bagian keamanan. Mau ke musola pak? Mau menumpang sholat istirahat, jawab saya. Oh iya silakan, sini pinjam gitarnya, saut bagian keamanan. Oke. Setelah itu saya dan Agus masuk ke musola menumpang mandi, ganti baju dan sholat. Setelah selesai, kami makan di warung di depan rumah sakit. Setelah makan, kami ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung dan nanya apakah boleh tidur di musola rumah sakit. Si pemilik warung menjawab, boleh-boleh saja. Tapi di musola itu banyak jinnya yang seram dan usil. Ada daripada nanti kenapa-kenapa, akhirnya dan Agus urung tidur di musola. Dan tidurnya hanya di bangku panjang di lobi rumah sakit. Yang saya ingat, di lobi rumah sakit itu terdapat banyak bangku kayu yang panjang, mungkin sekitar 12 bangku, serta ada satu pesawat televisi yang diletakkan di atas. Dan di lobi tersebut banyak-banyak orang yang sedang bergiliran jagain pasien. Saya dan Agus ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang pada duduk di lobi. Masuk jam 10 malam, mata saya sudah ngantuk sekali ya teman, dan badan terasa letih. Saya pun tertidur di bangku rumah sakit. Di sekitarnya saya ada Agus yang sedang ngobrol dengan orang serta ada beberapa orang yang nonton TV. Begitu mata saya terpejam, saya merasa terbang dan pindah ke alam lain. Saya merasa di sebuah lembah dan banyak asap di sekeliling saya. Pandangan sekitarnya, saya hanya melihat warna hitam gelap. Saya berjongkok sambil meraba-raba tanah tempat saya berpijak. Tangan saya merasakan seperti meraba daun kering, kerikil dan tanah gembur yang bercampur lumpur. Suasananya sunyi sekali. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti auman monster, seperti di film Iron. Ya seperti ini ya temannya. Grrrr, katanya. Yakin, aku bukan main-main saat itu.
Lalu muncul sesuatu berwarna hitam dan rembenyak, rumbai-rumbai lah ya, yang terbang di atas kepala saya temennya. Waduh, ini pasti gawat nih. Saya merunduk sambil kedua tangan saya letakkan di atas kepala. Lalu terdengar suara yang berat seperti suara vokalis Sepultura. Mohon maaf ya temennya kalau saya sebutkan nih. Sepultura alias lah seperti itulah. Turun nang dan tidur di sini, oke? Sekelebatan untuk telapak kaki yang sangat besar, hitam, kukunya panjang serta berbulu dan langsung menginjak muka dan badan saya. Waktu itu saya merasa tertindih sesuatu yang sangat berat dan menutupi hidung dan mulut saya. Nggak bisa ngomong dan napas terasa sesak. Saya meronta-ronta agar bisa lepas dari injakan kaki besar tersebut. Sejenak kaki besar itu lepas dan muncul muka makhluk yang memiliki kaki besar tersebut. Mukanya berbulu dan bertaring. Hanya sebentar makhluk tersebut nongol, lalu kaki besar menendang badan saya. Saya merasakan badan saya terlempar dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Oh, that's it. Brak, saya terjaga. Ternyata saya jatuh dari bangku rumah sakit. Waduh, dia hanya mimpi kayaknya. Dan orang-orang sekitar bersama Agus dan pada tertawa. Sial! Namun ada satu orang bapak-bapak yang menghampiri saya memapa sambil kembali duduk di bangku serta berbisik. Wan milih turu tak? Ningganya oh di bahasa Jawa temennya. Oh man mati kalau saya nggak bisa jawab bahasa Jawa Timur. Oke. Kamu tadi tidur di sini, nggak baca doa ya? Pasti kamu dikerjain sama lelembut bangun penunggu di sini. Saya menjawab, iya pak. Saya lupa nggak baca doa. Bapak-bapak tersebut menyuruh saya segera ke kamar mandi dan cuci muka. Baru berjalan beberapa meter meninggalkan lobi, saya melihat kuntilanak berjalan menembus satu pintu pasien berbelok membelakangi saya. Shit. Waduh. Entah kenapa, saya memandangi terus kemana kuntilanak tersebut berjalan, mengambang tentunya. Kuntilanak tersebut masuk ke kamar lain. Saya mengikuti arah kemana kuntilanak tersebut masuk. Ternyata masuk ke kamar mayat. Hei, saya segera bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Selesai cuci muka, saya keluar kamar mandi. Bapak yang tadi sudah menunggu di luar sambil membawa air putih di dalam gelas. Oke. Mas, ini baju putih diombe, emben orang ditompoki lelembut terus. Mas, ini air putih diminum, biar nggak diikuti setan terus. Alhamdulillah setelah itu saya kembali tidur di bangku kayu, tapi tidak dipindah ke alam lain lagi. Oke teman-teman, ceritanya tuh sudah habis. Gimana pendapat kalian tentang video atau video yang satu ini? Ya, apakah merinding atau tidak? Kalau tidak merinding ya biasa saja ya. Nggak subscribe, nggak like kan. Kalau merinding, kalau kalian merasa merinding ya guys ya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya dan Agus mengamen dari bangga. Bentar dulu guys, saya ketawa guys. Bentar. Saya dan Agus mengamen dari rumah ke rumah. Saat zuhur kami berteriak